Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji Universitas Negeri Manado. Saya Muhir, mahasiswa PPG dalam jabatan Piloting 1 2024 akan melaksanakan praktek ujian kinerja pada hari ini, ya, hari Selasa tahun 2024. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, anak? Baik. Sehat? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, hari ini baik, Pak Guru pesen dulu ya. Oke. Tika. Iya. Kalista Dewi, Nikade Swasti, Nurul Amalia Viva, Sultan Padel. Kenapa Sultan Padel tidak masuk? Ada keterangan sakit, ya, semoga sehat ya. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran anak-anak sekalian ya, terlebih dahulu marilah kita bernyanyi ya nasional ya dengan judul Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat lahir makmur sentosa, beribadah di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Baik, tadi sudah kita ya menyanyikan ya lagu nasional ya, luar biasa. Oke. Nah, jadi anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan dan Pak Guru cintai, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya pagi hari ini kita berdoa. Ayo, siapa di antara kalian yang sholat berjamaah pagi-pagi? Ya, sholat berjamaah. Ayo, oke, sini anakku luar biasa. Sini, oke ya, luar biasa. Oke ya, silahkan anak-anakku pimpin berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, agar nanti apa yang kita tuntut mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Silakan dipimpin. Sebelum memulai kegiatan kajian hari ini, sesuai dan masing-masing berdoa mulai. Oke, terima kasih ya. Baik, jadi sebelum kita ke materi, anak-anakku harus tahu dulu ya tujuan daripada pembelajaran kita bab 1 ini. Ya, yang pertama, peserta didik harus mampu menjelaskan pengertian daripada sejarah. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan peristiwa sejarah dalam lingkup ya lokal, nasional, dan global. Kemudian peserta didik mampu menganalisis ya hubungan sejarah dan teori sosial. Kemudian peserta didik ya mampu menganalisis sinkronik dan diakronik dalam sejarah.
Dan peserta didik mampu menjelaskan konsep daripada kronologi dan periodisasi dalam sejarah. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan manfaat dalam mempelajari sejarah, ya. Nah, ini ya untuk anak-anakku sekalian perlu ditahu dulu tujuannya sebelum kita ke materi pembelajaran, ya. Jadi kemarin anak-anak sekalian pernah Pak Guru pada pertemuan pertama, ya, Pak Guru kasih pengantar bahwa materi kita itu, ya, yaitu pengertian dari sejarah. Ada yang tahu apa itu pengertian sejarah? Angkat tangan. Ya, luar biasa. Coba anak sekalian, apa pengertian sejarah? Oke, tepuk tangan dulu, ya, luar biasa. Ya. Jadi sejarah adalah suatu peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu atau masa lampau, ya. Sejarah hanya terjadi satu kali, ya, tidak berulang berkali-kali anak-anakku sekalian, ya. Mungkin peristiwanya sama, kejadiannya sama, namun waktu dan tahunnya berbeda. Sebaliknya, ya, mungkin hari dan waktunya berbeda, ya, namun ya tidak sama, ya, sehingga dikatakan bahwa sejarah itu sifatnya unik, ya. Oke. Kemudian setelah itu anak-anak sekalian perhatikan kita ya. Jadi kita konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, ya, ruang dan waktu dalam sejarah, ya kan? Nah, apa konsep dasarnya? Pertama adalah memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Kemudian menyajikan hasil penerapan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah dalam bentuk tulisan, ya, atau bentuk lainnya, ya. Oke. Ya. Nah, peta konsep, ya. Jadi sejarah, ya. Jadi anak sekalian ada 3 faktor, ya, yang menjadi pendukungnya. Di sini ada manusia, ruang dan waktu. Kenapa ini ada 3 anak sekalian? Ada yang tahu? Ya, kenapa ada manusia? Kenapa ada ruang? Kenapa ada waktu? Kira-kira ada yang tahu? Ya? Karena manusia, ruang dan waktu itu memiliki hubungan untuk terciptanya sebuah sejarah, ya. Betul, ya, luar biasa, ya. Jadi manusia adalah pelaku daripada sejarah, ya, pelaku daripada sejarah, ya. Seandainya tidak ada manusia, ya, mungkin tidak ada, ya, yang menjadi pelaku sejarahnya. Kemudian ruang, yaitu latar tempat terjadinya suatu peristiwa yang akan dijadikan sebagai sejarah, ya kan? Seperti itu, ya. Kemudian batasan waktu sejarah, ya, batasan waktu sejarah, ya. Ada sinkronik, runtut teratur, kesinambungan, ya. Kemudian diakronik, kronologisnya, ya. Ada kronik dan periodisasi, ya, seperti itu. Oke, anak-anak sekalian, ya, coba dibuka LKS-nya, ya. Oke, sudah dibuka LKS-nya? Ya, coba dibuka LKS-nya, ya. Oke. Oke, ya. Peristiwa sejarah dalam lingkup lokal, nasional, dan global, ya. Oke. Nah, jadi peristiwa sejarah dapat terjadi dalam ruang lingkup nasional,
ya, lokal, ya, maupun global, ya. Yang dimaksud dengan peristiwa sejarah dalam lingkup global, nasional, dan lokal ini, maka perhatikan dulu, ya. Perhatikan dulu, ya, di depan, di media ini, anak sekalian, ya. Nah, jadi, sejarah lokal berdasarkan peristiwa pada unit kecil seperti daerah, kampung, dan komunitas atau kelompok masyarakat tertentu, ya. Nah, jadi peristiwa sejarah itu bukan saja anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan, ya, menceritakan tentang peristiwa nasional maupun global, namun ada juga yang namanya sejarah lokal, ya. Bagaimana dia? Misal, ya, kita hidup di dalam masyarakat, ya, dalam masyarakat itu, ya, kita tinggal dengan orang tua, ya. Nah, tempat kita tinggal itu memiliki suatu kenangan yang tidak bisa terlupakan, ya, atau suatu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada diri kita, ya, pada diri kita. Saya yakin di antara kalian, ya, ada yang hidup di kota, ada yang hidup di desa, ya, memiliki suatu kenangan yang tidak bisa terlupakan, ya. Nah, ya, mungkin perjalanan Anda sekolah dari PAUD, SMP, kemudian masuk semansa, ya kan, penuh perjuangan, ya kan, seperti itu. Nah, inilah anak-anak sekalian, ya. Nah, ini kemudian ada namanya sejarah, ya, lingkup nasional, ya. Nah, coba perhatikan contohnya dulu, ya. Perhatikan contohnya dalam nasional, ya. Ya, perhatikan dulu dalam sejarah lingkup nasional. Oke. Oke, ya, diperhatikan saja contohnya. Kita mulai rumah sipil yang cukup untuk memulangkan korban ke hampir 3 juta orang. Korban yang lebih parah berada di pihak Korea Utara dan China. Setidaknya 500.000 sudah menjadi korban jika sampai 1 juta terluka. Bagaimana menurut kalian melakukan Korea Utara dan Korea Selatan ini? Sejarah dan teori sosial di negara Eropa, ya. Mana termasuk negara Eropa sekalian? Negara mana-mana? Yang tahu? Prancis, Inggris, Denmark, Italia, Spanyol. Nah, ini bagi penggemar sepak bola sudah tahu, ya, di Eropa, ya, Portugal, ya. Ilmu sosial, ya. Nah, seperti itu. Melalui karya tersebut, Sartono Kartodirjo, ya, yang ini, ya, ini Sartono Kartodirjo ini anak sekalian, ya, ini dikenal sebagai pelopor penggunaan pendekatan multidimensional dalam penelitian sejarah Indonesia, ya. Nah, seperti itu, ya. Oke, anak-anak sekalian, ya, untuk hari ini sebelum kita lanjut, ya, sekarang mari kita, ya, ice breaking, ya. Nah, ya, ice breaking, ya. Kalau nanti Pak Guru bilang 1, maka tepuk 1. Kalau Pak Guru bilang 2, tepuk. Kalau Pak Guru bilang 3, tepuk 3. Oke, siap. Konsentrasi.
Ya, maju kena, mundur kena. Ya, oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Oke, luar biasa. Ya. Nah, jadi memungkinkan kita untuk memahami asal-usul, perkembangan dan perubahan yang terjadi. Untuk memahami sejarah dengan baik, kita perlu menguasai konsep-konsep dalam ilmu sejarah, ya kan? Seperti itu, ya. Nah, jadi yang pertama, manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Dalam sejarah, kedudukan manusia, ruang dan waktu saling terikat. Mengapa demikian? Jadi di sini dikatakan sejarah identik dengan tempat terjadinya peristiwa ruang, ya, ruang dan waktu terjadinya suatu peristiwa. Meskipun demikian, tanpa ada pramanusia tidak akan terjadi peristiwa sejarah, ya, yang seperti Pak Guru terangkan, ya. Jadi manusia sebagai penggerak sejarah. Manusia dengan gagasan dan tindakan merupakan penggerak sejarah yang membawa perubahan dalam masyarakat, ya. Nah, di sini manusia sebagai penggerak sejarah ini, ya, contohnya adalah, ayo, siapa yang tahu bapak pendidikan kita? Apa? Nah, coba itu anak sekalian apa? Siapa bapak pendidikan kita? Pinter, tepuk tangan dulu, ya. Iya, Dewa Tara pendidikan, ya. Kalian Pak Guru tahu, ya, dan yakin, ya, dirimu juga kenal, ya, dengan Kiai Haji Dewantara, ya, seperti itu. Ia memperjuangkan pendidikan bagi seluruh kalangan masyarakat dengan mendirikan perguruan yang sering disebut dengan Taman Sis. Melalui pemikirannya tersebut, bahasa Indonesia dapat mengenyam suatu pendidikan sehingga kita bisa, ya, bersekolah, ya. Dengan perjuangannya itu kita bisa menikmatinya, ya. Hari ini kita bisa menikmatinya, anak-anakku yang bahagia, yang Pak Guru banggakan, ya. Nah, jadi, ya, patut kita apresiasi perjuangan-perjuangan para tokoh kita, ya, para pahlawan kita yang memperjuangkan, baik memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia, ya, kemudian memperjuangkan kita dalam pendidikan, ya, kita sebagai regenerasi untuk mengisi kemerdekaan ini yang sudah diidam-idamkan oleh bangsa Indonesia, oleh para pahlawan kita sehingga merdeka, maka tentunya dengan cara belajar seperti ini, ya, belajar, ya, seperti itu. Ini. Kemudian manusia sebagai pelaku sejarah, ya. Pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam sebuah peristiwa. Pada masa kini, ya, masih banyak pelaku sejarah dan dari masa revolusi yang belum menuliskan pengalamannya. Pengalaman tersebut perlu dikisahkan oleh penutur sejarah. Nah, ini maksudnya manusia sebagai pelaku sejarah, ya. Itu merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam sebuah peristiwa. Kemudian yang ketiga, ya, manusia sebagai saksi sejarah. Manusia sebagai saksi sejarah. Saksi sejarah merupakan orang yang menyaksikan ataupun mengetahui suatu peristiwa bersejarah, tetapi tidak terlibat langsung dalam peristiwa tersebut, ya. Nah, dari mana kita mendapatkan suatu sumber atau informasinya? Melalui, ya, wawancara, ya. Nanti dia akan memberikan sebuah informasi lewat lisan, menceritakan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau masa lampau. Misalnya apa?
Misalnya terjadi peristiwa G30 SPKI, ya. Nah, jadi ya walaupun dia itu apa namanya tidak ikut berperang, tapi dia menyaksikan, ya, bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa tersebut dari awal sehingga apa dampak dan akibatnya, ya, sangat ngeri sekali, ya, seperti itu, sangat ngeri, ya, kejadian-kejadian seperti apa? Seperti gerakan G30 SPKI, ya. Nah, sekarang kita, Pak Guru, akan ya membuat kelompok, ya, membuat kelompok, ya. Kelompoknya sesuai dengan ini, ya. Silakan buat kelompok, ya Pak Guru, untuk bagi 4 saja kelompok, ya. Oke, bagi 4 saja, ya. Nah, yang di sini kelompok ini, kelompok, ya. Oke, Pak Guru akan kasih LKPD-nya, ya. Nah, untuk dirembukkan. Oke, Pak Guru akan kasih LKPD-nya. Ini kan kalian, ya. Oke, silakan diskusi, ya, sesuai dengan pertanyaan. Oke, silakan, ya. Mungkin ada yang dipertanyakan yang kurang jelas soalnya. Baik, ada yang sudah selesai? Sudah? Ya, oke, ya. Oke. Kelompok 1. Oke, maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat-sehat ya kalian semua hari ini. Alhamdulillah Ini sehat. berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, mengapa kajian sejarah selalu berkaitan dengan dimensi ruang dan waktu? Jawabannya adalah karena sejarah selalu berkaitan dengan dimensi ruang dan waktu. Kedua hal tersebut merupakan unsur dari terciptanya sejarah. Dimensi ruang memberikan konteks geografi di mana suatu peristiwa sejarah terjadi dan dimensi waktu menunjukkan kronologi serta urutan kejadian sejarah. Dengan adanya kedua unsur tersebut membuat sejarah tampak bagaikan cerita dongeng. Oke, hari ini harian indah ini saya akan menjelaskan hasil kerja kami. Oke, 1. Mengapa kajian sejarah selalu berkaitan dengan dimensi ruang dan waktu? Karena unsur ruang dan waktu ini menjadikan setiap peristiwa sejarah unik dari waktu ke waktu, karena hanya terjadi satu kali. Jadi anak sekalian, silakan duduk yang rapi lagi, ya. Oke, silakan. Kita akan menarik kesimpulan, ya, tentang apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok 1 sampai seterusnya tadi, ya, mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di LKPD-nya, ya. Yang pertama, pengertian sejarah, ya. Jadi
Tadi sudah dijelaskan sama temennya bahwa sejarah itu adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lalu atau suatu peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau. Kemudian contoh ruang lingkup sejarah, ada lokal, nasional, global. Ini sudah dijelaskan tadi oleh teman-temannya tadi ketika dia melakukan presentase apa contoh daripada ruang lingkup sejarah bersifat lokal, nasional, dan global ya. Nah, seperti itulah anak-anak kalian yang Pak Guru banggakan dan Pak Guru cintai ya. Nah, ini kemudian anak-anakku yang berbahagia ya, materi kita untuk tindak lanjutnya untuk pertemuan berikutnya anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan adalah pentingnya mempelajari sejarah ya. Nah, ini ya, itu ya. Jadi pentingnya memahami sejarah itu materi kita untuk selanjutnya ya nanti. Namun Pak Guru akan menarik kesimpulan ya dari pembelajaran kita ya anak sekalian ya mengenai diakronik dan sinkronik ya kan. Oke, jadi diakronik ini berasal dari bahasa Latin yaitu dia, dan kronik itu artinya waktu ya. Jadi sementara itu Johann Galtung menyatakan bahwa diakronis itu artinya adalah perjalanan waktu ya. Dengan demikian diakronis berarti suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri. Dalam kajian sejarah, cara berpikir diakronis mengutamakan dimensi waktu dalam dimensi ruang yang terbatas. Kemudian konsep sinkronis. Ya, kata sinkronis ini berasal dari bahasa Yunani ya, sinkronos, yang berarti terjadi secara bersamaan ya, secara bersamaan. Konsep sinkronis mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Kemudian yang ketiga, kronologi dan periodisasi ya. Kronologi sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang telah terjadi ya. Jadi sesuai dengan urutan waktu. Ingat, itu maksud daripada kronologi ya. Nah, seperti misalnya ya pembacaan teks proklamasi. Sebelum pembacaan ya terjadilah prosesnya. Betul enggak? Ya, jadi ada prosesnya ya. Seperti itu. Dari awal pembelajaran sampai sekarang ya, apakah anak-anakku mengerti diajarkan oleh Bapak Guru? Paham? Ya, coba silakan ya, kelompok 1 ya, refleksikan ya, umpan balik ya. Kira-kira menurut kelompok 1 ya, Pak Guru itu seperti apa ya? Menurut kami, metode pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Guru sangat melibatkan interaksi antara guru dengan siswa, seperti saat melakukan tanya jawab, dan sebelum memulai pelajaran, Pak Guru suka melakukan ice breaking untuk membuat suasana kelas menjadi lebih santai dan menyenangkan. Selain itu, penjelasan materi yang diberikan selalu diiringi dengan candaan dan menambahkan contoh ilustrasi di tiap materi yang sedang dijelaskan. Tentang pentingnya mempelajari sejarah ya. Pertama ada guna intrinsik ya, guna ekstrinsik, dan fungsi daripada sejarah ya. Jadi untuk menutup kegiatan kita untuk pembelajaran kita hari ini ya, mari kita berdoa ya untuk menutupnya ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan ya. Setiap apa yang kita tuntut ya itu bermanfaat. Berdoa ya. Selamat siang. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.